Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kali ini akan mempresentasikan tentang bab sistem ekonomi sosialis, di mana kelompok kami terdiri dari yang pertama Zikri Nizar Nugraha, yang kedua Novel Asbahani Soekarno, yang ketiga saya sendiri Arif Rahmandika. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem perekonomian sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh sebab itu, hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya suatu kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dasar yang dipakai dalam sistem ekonomi sosialis yaitu ajaran Karl Marx, di mana ia menyatakan bahwa jika kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Asbahani. NIM belakang saya 164. Saya akan menyebutkan ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, semua sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Yang ketiga, segala suatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, dalam hal harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Yang kelima, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Ekonomi sosialis itu mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Yang kedua, pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi. Yang keempat, mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zikri Nizar Nugraha dengan NIM terakhir 151 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan ekonomi sosial. Kelemahan ekonomi sosial atau kelemahan sistem ekonomi sosial yang pertama adalah hal milik pribadi tidak diakui. Yang kedua, potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Yang ketiga, segala suatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Yang selanjutnya adalah konsep dasar sosialis. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832, yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan Jerry Gnod dalam Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elit. Konsep dasar dari sosialisme sebenarnya telah dikembangkan oleh Plato dalam bukunya Republika. Plato menggambarkan bahwa penguasa tidak mempunyai kekayaan pribadi. Semua yang dimiliki negara, baik itu hasil produksi maupun konsumsi, dibagikan dengan rata ke semua rakyat yang ada di negara tersebut. Kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat tergambar jelas dalam konsep Plato tersebut. Bisa jadi konsep ini yang menjadi landasan dari pemikiran atas lahirnya paham sosialisme di Eropa kala itu. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.